Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Bahtiar Ma'ruf dengan nomor induk mahasiswa 33341600039. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai pengaruh persen berat abu sekam padi Al2O3 dan waktu steering terhadap mikrostruktur dan sifat mekanik pada hybrid aluminium matrix composite ADC12. Adapun outline yang akan saya bawakan pada presentasi ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pendahuluan. Di Indonesia, kebutuhan akan alat transportasi setiap tahunnya selalu meningkat. Salah satunya adalah kebutuhan sepeda motor yang dikeluarkan oleh data IC atau Asosiasi Industrial Sepeda Motor Indonesia menyatakan bahwa setiap tahunnya, 3 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Jika kita kaitkan dengan material yang digunakan di sepeda motor, ada yang berbahan dasar ADC12, yaitu piston, sepatu rem, dan yang lainnya. Namun kita fokuskan pada piston saja, karena pada piston dalam prosesnya dihadapkan dengan temperatur yang sangat tinggi, sehingga memicu untuk terjadinya kegagalan karena akan adanya pelunakan yang terjadi pada piston, sehingga memicu masyarakat untuk mengganti ketika terjadi kerusakan atau kegagalan, atau membeli yang baru. Nah, hal itu akan membuat penumpukan limbah ADC12 yang sudah tidak terpakai lagi karena kegagalan yang terjadi gitu. Nah, oleh karena itu, latar belakang diadakannya penelitian ini adalah untuk memperbaiki sifat mekanik material dari aluminium die casting 12 dengan menggunakan aluminium hybrid matrix composite seperti itu. Dengan menggunakan 2 reinforce, ada menggunakan abu sekam padi dan menggunakan serbuk Al2O3. Nah, adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengaruh variasi penambahan abu sekam padi Al2O3 terhadap kuat tarik, porositas, dan nilai kekerasan pada pengecoran dengan metode stir casting. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi waktu steering terhadap struktur mikro hasil coran dengan metode stir casting. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi penambahan abu sekam padi Al2O3 dan variasi waktu steering yang optimum terhadap peningkatan sifat mekanis yang terjadi dengan pengukuran nilai kekerasan, kuat tarik, dan porositas. Kemudian untuk mengetahui variasi penambahan abu sekam padi Al2O3 dan variasi waktu steering yang optimum terhadap struktur mikro dengan optical mikroskop atau OM dan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Adapun hipotesisnya, yang pertama adalah semakin tinggi fraksi volume abu sekam padi Al2O3, maka kuat tarik dan micro hardness akan semakin tinggi pula. Semakin lama waktu steering, maka kekerasan akan semakin meningkat dan struktur mikro akan terdistribusi secara merata. Seperti itu. Adapun tinjauan pustaka yang akan saya bawakan, yang pertama adalah aluminium. Siapa yang tidak mengenal aluminium dari berbagai aspek yang ada di kehidupan kita, mulai dari alat-alat rumah tangga, terus otomotif, bangunan, dengan mudahnya kita temukan aluminium seperti itu. Menurut Surdia dan saya itu menyatakan bahwa dalam bukunya aluminium di kerak bumi ini terdapat 8-8,2% jumlahnya seperti itu ya. Dan setiap tahun produksi aluminium itu 30% jumlahnya juga seperti itu. Jadi jika dilihat dari sifat-sifat yang dimiliki, aluminium juga memiliki sifat yang unik daripada logam lain, yaitu contohnya tahan terhadap korosi, terus kemudian juga memiliki hantaran listrik yang baik, kemudian juga memiliki densitas yang rendah. Namun di aluminium ini memiliki kekurangan jika kita fungsikan untuk otomotif ya. Jika kita fungsikan untuk otomotif, aluminium memiliki kekurangan, yaitu kekerasannya rendah dan kekakuannya rendah gitu. Nah, maka dari itu Surdia dan Saito dalam bukunya menyatakan untuk meningkatkan kekerasan atau sifat mekanik dari ADC12 atau aluminium maksud saya, aluminium, kita bisa tambahkan
dipadukan dengan material lain seperti Cu, Si, Mg, terus Zn dan Mn. Jika dilihat dari grafik ini pada jurnal yang dikeluarkan oleh Bayu Seno, AP dan Kamdani mengatakan bahwa di grafik atau diagram ALSI terdapat 3 zona. Ada hipoautektik, eutektik, dan hiperautektik. Yang membedakan antara ketiganya adalah presentasi silikanya ya. Jika dilihat dari grafik ini terdapat kurang dari 11,7% Si itu dikatakan sebagai hipoautektik. Sedangkan autektik memiliki presentasi silika sebanyak 11,2 sampai 12,2%. Sedangkan hipoautektik memiliki lebih dari 12,2% silika, yang mana setiap zona ini memiliki bentuk struktur mikro yang berbeda, bisa dilihat di gambar tersebut. Nah, menurut Rana, aluminium die casting, menurut Rana, aluminium dapat dimanufaktur dengan beberapa metode, banyak metode ya. Namun yang paling mudah dan yang paling cocok digunakan untuk aluminium adalah dengan metode pengecoran. Karena pada metode pengecoran, aluminium itu bisa dibentuk dengan bentuk yang sangat rumit karena aluminium memiliki sifat fluiditas yang baik sekali gitu. Nah, aluminium die casting 12 menurut jurnal Rana RS yang dikeluarkan pada tahun 2017 menyatakan bahwa aluminium die casting 12 ini adalah aluminium yang telah dilakukan proses pengecoran yang menggunakan die casting yang memiliki kadar silika sebanyak kurang lebih 12% seperti itu. Nah, di dalam JIS atau standar JIS H5302 mengatakan bahwa jika aluminium memiliki presentasi silika sebanyak 9,6 sampai 12%, maka aluminium tersebut bisa dikatakan sebagai aluminium die casting 12. Kemudian memiliki Al lebih dari 80%. Begitupun dengan seterusnya yang tercantum pada tabel di bawah ini. Kemudian komposit. Menurut Gibson pada bukunya pada tahun 1994 menyatakan bahwa material terbagi menjadi 4. Ada logam, polimer, komposit, dan seramik. Nah, menurut Kalister dalam bukunya pada tahun 2007 menyatakan bahwa komposit adalah material yang terdiri dari dua komponen atau material yang memiliki sifat yang berbeda, 2 atau lebih material ya, yang memiliki sifat yang berbeda baik dari sifat kimia, sifat fisikanya, yang nantinya akan menghasilkan sifat yang lebih baik lagi yang bisa dilihat secara makroskopis seperti itu. Komposit itu terbagi menjadi 2 penyusunnya, yaitu ada matriks dan reinforce, karena dua-duanya memiliki fungsi yang berbeda juga. Matriks adalah sebagai penyusun utama, reinforce sebagai penguatnya, seperti itu. Dalam buku Gibson pada tahun 1994 menyatakan bahwa yang biasa digunakan untuk matriks itu ada dalam bentuk polimer, seramik, dan logam atau metal. Nah, reinforce juga dikatakan menurut buku Kalister itu terbagi menjadi 3 juga. Dilihat dari bentuknya, ada yang berbentuk partikel, fiber, dan laminer gitu ya, panel gitu, lembaran struktural. Jika kita visualisasikan, ini saya ambil dari artikel De Gruyter. Kita bisa lihat partikel di sini terdistribusi secara merata. Kemudian short fiber juga distribusi secara merata. Terus continuous fiber dan sheet laminar juga bisa kita lihat perbedaannya. Dan di sebelahnya juga saya ambil dari buku Kufes Kontras pada tahun 2018. Terdapat interface yang menyatakan bahwa jarak batas antara matriks dan reinforce biasanya itu dalam bentuk Mg ya, Mg atau sebagai pembasah ya untuk matriksnya. Kemudian hybrid metal matrix composite, menurut James mengatakan bahwa hybrid metal matrix composite ini adalah komposit generasi kedua yang menggantikan
komposit generasi pertama yang memiliki satu reinforce saja. Sedangkan hybrid metal matrix composite ini memiliki 2 reinforce, dalam hal ini adalah abu sekam padi dan serbuk Al2O3. Dalam jurnalnya, Kanpal B.C. Kumar J. Sikh pada tahun 2017 menyatakan bahwa partikel Al2O3 diketahui memiliki ikatan kimia yang baik terhadap aluminium matrix yang dapat meningkatkan micro hardness dan ultimate tensile strength. Seperti itu. Dan abu sekam padi juga di dalam jurnal yang dilakukan oleh Saravanan, kemudian M.K. Pradhan dan Yadav mengatakan bahwa kandungan silika amor pada abu sekam padi dapat mencapai 85-90% yang dapat meningkatkan hardness dan ultimate tensile strength, seperti itu. Hal ini dibuktikan pada penelitian Saravanan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa penambahan abu sekam padi akan mempengaruhi ultimate tensile strength dan hardness-nya. Jika kita lihat dari grafik tersebut, terjadi peningkatan ketika ditambahkan dengan abu sekam padi. Namun, untuk persen elongasinya menurun jika kita kan ditambah dengan abu sekam padi, seperti itu. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Saravanan pada tahun 2013. Stircasting. Stircasting adalah satu metode yang digunakan untuk pada proses atau penelitian kali ini, yang mana di dalam stircasting tersebut terdapat bagian-bagian. Yang pertama ada motor, stirrer, kemudian furnace, crucible, dan logam cairnya. Nah, menurut buku atau jurnal yang dikeluarkan oleh Sahu pada tahun 2018 terdapat runtutan yang dilakukan sebelum kita dalam melakukan pengecoran stircasting. Yang pertama itu kita masukkan terlebih dahulu matriksnya, dalam hal ini ada aluminium yang nantinya kita akan lebur, lalu kita stirring menggunakan stirrer, lalu kita masukkan reinforce-nya, dalam hal ini adalah abu sekam padi dan Al2O3, kemudian kita aduk lagi menggunakan stirrer. Setelah semuanya tercampur secara merata, terdistribusi secara merata dengan waktu tertentu, kita tuang hasil campuran tersebut ke dalam cetakan yang nantinya kita tunggu sampai menjadi solid atau padat, ya, solidification. Nah, adapun metode penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah bahan utama yang kita gunakan adalah ADC12 sebagai matriksnya dan abu sekam padi dan Al2O3 sebagai reinforce-nya. Pertama-tama kita potong dulu ADC12 dengan ukuran yang sudah ditentukan, kemudian abu sekam padi, Al2O3 dan abu sekam padi Al2O3 diayak hingga ukuran minus 140 ms. Kemudian lakukan pengecoran dengan memasukkan potongan ingot tadi ke dalam tungku yang dipanaskan sampai 700 derajat Celcius. Lalu kita lakukan proses stirring dengan variasi-variasi yang berbeda. Di sini saya memvariasikan presentasi berat abu sekam padi, yaitu sekitar 3%, 6%, dan 9%, menggunakan Al2O3 4% dan magnesium 2%. Kemudian kita menggunakan variasi waktu stirring selama 5 menit, 10 menit, dan 15 menit dengan kecepatan 600 rpm. Kemudian lelehan logam pada cetakan yang sudah di-preheat dituangkan ke dalam tungku peleburan. Lalu lepaskan hasil coran pada keadaan fase solid. Adapun pengujian yang kita lakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pengujian kekerasan menggunakan Rockwell, kemudian pengujian porositas menggunakan hukum Archimedes, kemudian pengujian kuat tarik, dan yang terakhir adalah menggunakan pengujian atau karakterisasi menggunakan OM dan SEM, yang nantinya akan kita bisa simpulkan hasilnya seperti apa. Ini adalah alat dan bahan yang saya pakai, bisa dilihat alatnya dan bahannya. Ya, seperti itu. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.